Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel saya bt.com. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menemukan teorema Pythagoras. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya tidak akan lupa memohon kepada pemirsa untuk jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan kalau perlu tekan belnya agar Anda selalu terhubung dengan channel saya atau menemukan update video-video saya yang terbaru. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, di akhir pembelajaran nanti diharapkan Anda bisa menyebutkan jenis-jenis sisi segitiga siku-siku. Yang kedua, bisa menemukan hubungan panjang sisi segitiga siku-siku. Kata lainnya adalah teorema Pythagoras. Dan yang terakhir adalah diharapkan Anda bisa menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Nama segitiga itu ditentukan oleh nama titik sudutnya. Karena segitiga ini titik sudutnya adalah A, B, dan C, maka segitiga ini diberi nama segitiga ABC. Penulisan segitiga ada dua macam, boleh menggunakan kata-kata, boleh menggunakan lambang. Tapi jika menggunakan lambang, ada aturannya lagi, yaitu harus diikuti dengan nama segitiganya. Jadi jika tidak ada nama segitiganya, maka lambang segitiga tidak boleh dipakai, harus menggunakan kata-kata. Dalam segitiga siku-siku dikenal dengan adanya istilah. Yang pertama yaitu sisi siku-siku, dan yang kedua adalah sisi miring. Istilah asingnya adalah hipotenusa. Baik, apakah sisi siku-siku itu dan apakah hipotenusa itu? Sisi siku-siku adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Perhatikan garis yang berwarna biru ini. AB dan AC ini adalah sisi siku-sikunya. Jadi dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku. Dan yang dimaksud dengan sisi miring bukan sisi yang posisinya miring. Sisi miring adalah sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Perhatikan garis yang warna merah ini.
atau kata lainnya adalah sisi yang paling panjang, tentunya pada segitiga siku-siku. Ingat, istilah sisi siku-siku dan sisi miring hanya terdapat pada segitiga siku-siku. Jika segitiga sembarang, itu tidak ada istilah sisi siku-siku dan sisi miring. Ciri khas dari segitiga siku-siku adalah adanya lambang ini, lambang kursi. Ya, ini. Jadi kalau ada gambar segitiga tidak ada lambang ini, maka segitiga itu tidak bisa dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Ingat, siku-siku artinya sudutnya 90 derajat. Jadi ini titik A. Jadi ini segitiga ABC ini siku-siku di titik A. Sebagai tambahan, pemberian nama garis pada sebuah segitiga itu ada dua macam cara menulisnya. Seperti ini namanya garis AB. Kalau ditulis dengan dua huruf, dua-duanya harus huruf besar. Cara yang kedua adalah menggunakan satu huruf. Kalau dengan satu huruf, hurufnya harus huruf kecil. Seperti ini, kalau dengan dua huruf, sisi AB, A dan B harus huruf besar. Kalau dengan satu huruf, diberi nama sisi C. Mengapa diberi nama sisi C? Karena sisi AB tepat berada di depan sudut C. Seperti yang merah ini namanya sisi BC kalau dengan dua huruf. Kalau dengan satu huruf, maka sisi ini diberi nama dengan sisi A. Karena sisi yang berwarna merah ini berada tepat di depan sudut A. Demikian pula sisi yang ini diberi nama sisi AC. Itu kalau dua huruf. Kalau dengan satu huruf diberi nama sisi B. Karena tepat berada di depan sudut B. Lihat segitiga di bawah ini. Ketiga-tiganya saya beri nama segitiga ABC. Jadi ketiga-tiganya saya beri nama segitiga ABC dengan ukuran sisi yang berbeda-beda. Dan ketiga-tiganya ini adalah segitiga siku-siku. Maaf yang sebelah sini saya lupa memberi tanda siku-siku. Perhatikan tabel ini. Pada segitiga ABC yang pertama, AB itu 4 satuan panjang, AC 3 satuan panjang, dan BC 5 satuan panjang. Sebelum saya beritahukan, segitiga ABC ini jika AC 3 cm dan AB 4 cm, maka jika diukur garis BC itu pasti 5 cm. Demikian juga segitiga yang kedua ini,
Jika AB 12 cm dan AC 9 cm, maka garis BC panjangnya otomatis 15 cm. Demikian juga halnya gambar yang ketiga. Jika AB 12 cm, AC 5 cm, maka BC pasti 13 cm. Jadi Anda harus menghafalkan 3, 4, 5 kalau dalam teorema Pythagoras itu disebut dengan 3 bilangan Pythagoras. Nanti saya akan membahas tersendiri. Baik, kita lanjutkan pada segitiga ABC ini yang kedua. AB 12, satuan panjang AC 9, BC 15. Demikian juga segitiga ABC yang ketiga. Di sini ada hal-hal unik. Perhatikan ini segitiga yang pertama, AB kuadrat ini 16, AC kuadrat ini 9. Jika AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka ternyata hasilnya 25. Ternyata hasil AB kuadrat ditambah AC kuadrat hasilnya sama dengan BC kuadrat. Ini lihat, 16 tambah 9 itu 25. Yang ini langsung kuadrat dari sisi BC. Kita lanjut pada segitiga yang kedua. AB kuadrat 154, AC kuadrat 81. Jika ini dijumlah akan memperoleh angka 225. Ternyata jika BC dikuadratkan, yaitu 15 kuadrat, ternyata juga hasilnya 225. Jadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Kita perhatikan segitiga yang terakhir ini. AB kuadrat 194, AC kuadrat 25. Jika AB kuadrat ditambah AC kuadrat, maka akan menghasilkan 169. Ternyata besarnya sama dengan BC kuadrat, yaitu juga 169. Ini adalah sisi siku-siku AB dan AC. Sedangkan yang ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Perhatikan kolom 7 dan 8 ini. Ternyata AB kuadrat nilainya sama dengan BC kuadrat. Atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Atau bisa dibalik, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa diingat-ingat bahwa AB kuadrat ini, AB ini sisi siku-siku, AC juga sisi siku-siku. Sedangkan BC sisi miring. Dari kalimat ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Yang dimaksud sisi yang lain di sini adalah sisi siku-siku. Bagaimana teman-teman? Anda sudah paham?
Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Pernyataan ini dalam matematika disebut dengan istilah teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras. Teorema Pythagoras jika dinyatakan dalam bentuk aljabar, maka akan didapatkan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Perhatikan segitiga ABC yang tadi. Jadi rumus ini, untuk mengetahui rumus ini Anda lihat di segitiga ABC tadi dengan syarat sudut A adalah siku-sikunya. Perhatikan baik-baik, ini titik A tidak ada, berarti ini ada sisi di depan sudut A. Ini sisi di depan sudut C, ini sisi di depan sudut B. Rumus ini bisa dipakai untuk menghitung panjang garis BC. Lihat, garis yang depan adalah garis BC. Rumus ini masih bisa diturunkan lagi. Kita kenal dengan istilah turunan rumus Pythagoras, atau boleh dikatakan turunan teorema Pythagoras. Nah, ini yang kedua, diambil dari ini, AB ditaruh depan, BC mundur ke belakang. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dan yang terakhir adalah, nah ini rumus ini bisa dipakai untuk menghitung panjang garis AB. Dan turunan yang terakhir adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Rumus ini bisa dipakai untuk menghitung panjang sisi AC. Perhatikan tiga bentuk aljabar ini. Sebenarnya tiga bentuk aljabar ini bisa disederhanakan atau bisa ditarik suatu kesimpulan hanya ada dua macam, yaitu yang tandanya di tengah-tengah itu plus atau penjumlahan, sedangkan yang kedua yang tandanya pengurangan atau minus. Kalau mencari panjang sisi miring, maka tandanya di sini plus. Tapi kalau mencari panjang sisi siku-siku, maka rumusnya di tengah-tengah adalah pengurangan. Nah, ini kita menginjak pada tujuan akhir pembelajaran. Artinya Anda diharapkan dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui panjangnya. Perhatikan baik-baik segitiga ABC ini. Hitunglah panjang BC. Sebelum melanjut, Anda harus tahu BC ini sisi apa. Ingat, di sisi pada segitiga siku-siku hanya terdapat dua macam sisi, yaitu sisi siku-siku dan sisi miring. Perhatikan, ini yang dicari adalah panjang sisi BC. BC adalah sisi miring karena tepat berada di depan sudut siku-siku, bukan karena miring. Maka rumus untuk menghitung panjang sisi BC adalah BC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah AC kuadrat.
AB kuadrat 8 pangkat 2 dengan AC kuadrat 6 pangkat 2. BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Harus hati-hati untuk mencari nilai 8 pangkat 2. Anda harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud 8 pangkat 2. Banyak terjadi seseorang ditanyakan berapa 8 pangkat 2. Ternyata tidak sedikit yang menjawab 16. Dia menjawab 16 karena menurut dia asumsinya 8 pangkat 2 adalah 8 kali 2. Padahal yang benar 8 pangkat 2 artinya adalah 8 kali 8. Begitu juga 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. Maka 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36. BC kuadrat sama dengan 100. Coba perhatikan sekarang. Di sebelah kiri pangkat 2-nya hilang. Maka di ruas kanan harus diakarkan. Karena ini BC kuadrat, artinya BC kali BC. Berapakah BC? Ada murid saya menjawab BC sama dengan 10. Bagaimana cara memperoleh angka 10 dari sebuah angka 100? Hampir satu kelas tidak ada yang bisa menjawab. Yang benar jawabannya adalah 110 bisa diperoleh dari angka 100 dengan cara 100 diakarkan, yaitu akar pangkat 2. Ingat-ingat, kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Jangan lupa akar itu mempunyai pangkat, seperti halnya polisi dan tentara. Tapi akar pangkatnya paling rendah adalah 2, 3 dan seterusnya. Khusus akar pangkat 2, pangkat boleh tidak ditulis. Kalau selain dari 2, pangkat harus ditulis. Saya lanjut. BC sama dengan akar 100. Ingat ya, kalau yang kiri diakarkan, kuadratnya hilang, maka yang kanan harus diakarkan. Maka ketemu BC sama dengan 10. Jadi BC sama dengan 10 satuan panjang. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Lihat segitiga KLM. Nah, ini sengaja saya balik. Tujuannya cuma satu, agar Anda ngerti bahwa sisi miring tidak selalu posisinya miring. Hitunglah panjang KM. Sebelum menjawab soal, Anda harus cari dulu KM ini sisi apa pada segitiga ini. Ternyata KM adalah sisi siku-siku. Maka KM kuadrat sama dengan LM kuadrat dikurangi KL kuadrat. Di tengah-tengah ini pengurangan. Terus yang ini adalah sisi yang terpanjang dikuadratkan, dikurangi sisi yang lebih pendek dikuadratkan. KM kuadrat sama dengan 30 pangkat 2. KL kuadrat sama dengan 24 pangkat 2. Diperoleh KM kuadrat sama dengan 900 kurang 576.
Jadi KM kuadrat sama dengan 324, maka KM sama dengan akar 324 atau KM sama dengan 18. Sehingga panjang KM sama dengan 8 satuan panjang. Dari uraian tadi teman-teman, kita bisa menarik suatu kesimpulan. Pak, perhatikan lagi segitiga KLM ini, hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku diperoleh 3 macam. Yang pertama ini, khusus segitiga ini ya, LM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. Rumus ini bisa dipakai untuk menghitung panjang sisi miring LM. Sekarang hubungan sisi pada segitiga siku-siku ini yang kedua, yaitu KM kuadrat sama dengan LM kuadrat dikurangi KL kuadrat. Ini adalah sisi siku-siku, maka jangan lupa di sini dikurangi. Yang sisi yang lebih panjang dikurangi sisi yang lebih pendek. Jangan dibalik, nanti akan menghasilkan bilangan negatif kalau dibalik. Rumus ini dipakai untuk menghitung panjang sisi KM. Dan yang terakhir, KL kuadrat sama dengan LM kuadrat dikurangi KM kuadrat. Ini juga sama. Ini adalah rumus untuk menghitung panjang sisi siku-siku KL. Maka di sini pengurangan, sisi yang lebih panjang dikurangi sisi yang lebih pendek. Di sini yang paling panjang adalah LM. Rumus ini dipakai untuk menghitung panjang sisi siku-siku KL. Sebelum saya menutup pembelajaran pada kali ini, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa menekan tanggal like, subscribe, dan tanda bel. Dan jika perlu, Anda menge-share video ini jika dirasa menurut Anda video ini sangat berguna. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.